Shalom, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat-sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan. Mari kita terus mendengarkan firman Tuhan dan semakin percaya supaya hidup kita semakin diperbaiki dan Tuhan akan berkenan dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-11, Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Bertobat ini yang masih terus diserukan oleh firman Tuhan kepada kita. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari Minggu yang lalu, yaitu reformasi Yosia. Bagi orang-orang Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk membuang, menghancurkan, mengeluarkan seluruh hal-hal yang membuat mereka menduakan Tuhan atau menjauhkan diri kepada Tuhan, yaitu Baal atau penyembahan-penyembahan yang tidak baik, yang tidak Tuhan kenan dalam kehidupan mereka. Dan secara berturut-turut dari 3 hari ini kita mau diingatkan terus untuk bertobat. Dan kali ini firman Tuhan juga mengingatkan bangsa Israel supaya mereka juga bertobat dari tingkah langkah mereka, dari apa yang mereka lakukan, supaya Tuhan berkenan kepada mereka. Itu yang dikatakan saudara-saudara tadi, makanya dikatakan baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Ini yang mau diingatkan oleh firman Tuhan kepada bangsa Israel, dan ini juga sekaligus yang menjadi seruan untuk kita orang-orang yang percaya supaya kita boleh hidup berubah dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak percaya kepada Tuhan, menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dari yang tidak mengandalkan Tuhan menjadi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dari yang fokus kepada hal-hal yang duniawi dan kedagingan kita menjadi fokus kepada hal-hal yang rohani dan dari Tuhan. Itu yang mau diingatkan. Oleh karena itu saudara-saudara, dari firman Tuhan ini ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita. Yang pertama yaitu tadi dikatakan pergi dan katakanlah. Ini yang disampaikan oleh Allah kepada hambanya Yeremia. Apa yang dikatakan dan apa yang disuruh oleh Allah untuk dikatakan? Pergi dan katakanlah, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Artinya Yeremia disuruh oleh Tuhan untuk mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum. Tuhan akan merencanakan sesuatu yang membinasakan bagi bangsa Israel karena dosa-dosa mereka. Ini yang mau diingatkan. Artinya saudara-saudara, bahwa menjadi orang yang percaya dan menjadi hamba Tuhan, kita harus mau dan taat untuk menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada kita, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan teguran Tuhan. Supaya setiap orang yang mendengarkan teguran Tuhan hendaklah mereka bertobat. Itu yang mau disampaikan. Ya. Jadi sekalipun ketika kita akan menyampaikan teguran itu akan mendatangkan hal-hal yang berbahaya kepada kita. Mungkin kita akan mengalami kesulitan karena apa yang kita sampaikan. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang punya kuasa dan Tuhan yang memerintahkan kita. Dia adalah Allah yang benar.
Dan kita harus percaya ketika Tuhan memerintahkan kita, sekalipun kita akan mendapatkan kesulitan, tetapi Tuhan akan menolong kita. Ini yang harus pertama sekali kita camkan, menjadi orang yang percaya. Bahwa kita harus menyampaikan dan berani menyampaikan teguran yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk menyampaikannya. Jadi jangan perlu takut dulu kepada hal-hal yang lain yang akan kita alami. Kita harus percaya ketika Tuhan memerintahkan kita, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan akan tuntun kita, Tuhan akan berkati kita. Dan sekalipun kita akan mengalami bahaya, Tuhan akan menguatkan kita, bahkan sampai kita akan memperoleh kesulitan yang luar biasa atau sampai kehilangan nyawa pun, kita akan dikuatkan untuk menghadapinya. Itu yang pertama, dan itu yang harus kita ingat dalam kehidupan kita. Berani menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Itu konsekuensi menjadi percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu bertobat. Pertobatanlah yang diminta Tuhan dari kita. Hukuman yang sudah dirancangkan oleh Tuhan, hukuman yang sudah direncanakan yaitu kebinasaan bagi bangsa Israel, itu akan boleh ditunda atau digagalkan hanya ketika kita betul-betul berubah dan bertobat. Tuhan akan mengurungkan niatnya untuk menghukum kita karena kejahatan kita apabila kita menyadari dan mau berpaling kepada Allah dan memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, mengakui seluruh kesalahan-kesalahan kita. Jadi pertobatan itu yang paling penting yang Tuhan ingin minta kepada setiap orang-orang yang percaya. Supaya kita kembali ke jalan Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan dan hanya mendengarkan Tuhan. Kita yang tadinya fokus hanya kepada hal-hal duniawi, sekarang kita fokus kepada Tuhan. Yang tadinya kita hanya mendengarkan orang-orang duniawi atau duniawi ini, tapi kita hanya mendengarkan Tuhan. Yang tadinya kita mengandalkan kekuatan duniawi, tetapi saat ini kita dimintakan untuk mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Hanya itu yang bisa melepaskan kita dari hukuman Tuhan. Itu yang kedua. Makanya dia mintakan pertobatan kepada kita. Yang ketiga, saudara-saudara, jangan keraskan hatimu. Ketika kita sudah diingatkan oleh Tuhan, jangan keraskan hatimu. Karena Tuhan akan menghukum kita lebih parah, lebih mengerikan sekali. Kalau kita mengeraskan hati kita, maka hukuman itu akan lebih mengerikan dalam seperti apa yang akan kita hadapi kemudian. Jadi makanya dimintakan kepada kita untuk tidak mengeraskan hati kita. Sekalipun kita merasakan ada beberapa hal kekecewaan yang sudah kita alami. Sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita lihat ayat yang ke-12, mereka katakan, tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya. Bayangkan, tidak ada gunanya kami bertobat. Karena apa? Karena mereka sudah kecewa. Karena apa? Karena mereka mengalami banyak penderitaan. Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Jadi mereka mengikuti hatinya yang keras dan degil, yang keras tengkuk itu. Jadi makanya saudara-saudara, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, jangan keraskan hatimu saat ketika Tuhan mengingatkan kita. Jadi makanya ini yang perlu kita lakukan, jangan terus mengikuti hati kita, ya, jangan mengeraskan hati kita supaya Tuhan betul-betul berkenan kepada kita. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita dan berguna bagi kita supaya kita betul-betul sungguh-sungguh percaya dan kembali hanya kepada Tuhan saja. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.